Dikasih kesempatan lighting set aku. Keliru. Pak, gua apa saya nggak hafal. Kalau aku lebih suka bayangan sama cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Novitasari dari SMK Darut Taqwa. Muhammad Nur Afif dari SMK Darut Taqwa. Saya Luna Nafisya Nintia. Saya dari SMKN 1 Prigen. Saya Arifina Florencia, saya dari SMKN 2 Skorjo. Saya Desi Ibramovic dari SMKN Prigen. Saya Bunda Rianti dari SMKN 1 Prigen. Santoso dari tim Otak Lensa. Lighting favorit saya yaitu oval karena hasilnya lebih bagus. Terus ya kayak gitu. Kalau disuruh pilih, aku pilih rim lighting karena hasilnya simple, dramatis, dan berkarakter banget. Kalau aku sih lebih suka background light karena apa ya, dia tuh kerja bagus. Simple tapi hasilnya tuh sinematik banget. Favorit aku sih dual side lighting, tapi dengan warna yang beda. Karena hasilnya itu bagus banget. Wajah modelnya itu jadi di sini warna, misal di sini warna biru, di sini warna merah. Jadi bagus. Paling favorit sih pakai 3 point lighting karena fleksibel dan bikin hasil foto itu lebih seimbang. Kalau aku lebih suka butterfly lighting karena hasil fotonya lebih kelihatan rapi, bersih, dan kelihatan elegan. Terus ada shadow tipis di bawah hidungnya, bentuknya seperti kupu-kupu. Maka dari itu disebut butterfly lighting. Kalau saya sih sukanya oval light di 2 model lighting. Karena pencahayaan dari kanan dan kiri itu termasuk bikin cerah ke wajah dan semakin bikin wajah itu menjadi bagus. Nice. Menurut saya yang paling susah adalah saat menata lighting karena saya belum memahami tentang lighting. Yang paling susah itu mengatur posisi lighting sesuai dengan keinginan supaya hasil tidak terlihat aneh dan lucu. Kalau menurutku sih yang paling susah itu ngerti arah cahaya sama bayangan. Karena apa ya, lighting itu kalau kegeser dikit aja hasilnya tuh udah beda dan aneh. Nginget namanya sih, soalnya aku orangnya pelupa. Kalau disuruh megang lighting, misal saya di sini, Vin, oval dong, saya itu nggak bisa. Maksudnya saya apa ya, lupa gitu apa tempat-tempatnya, misal di belakang, di samping, di depan gitu. Paling susah yaitu baca karakter cahaya karena kelihatan terang pas di kamera tapi hasilnya itu beda banget. Bang, udahlah bang. Gimana mau progresnya ini? Yang paling susah itu biasanya ngatur cahaya sama kekuatan cahayanya. Kadang di monitor itu udah kelihatan, wah udah bagus banget nih, tapi pas lihat hasilnya, wah over banget cahayanya, jadi kelihatan flat banget. Gak sengaja kena teman sih waktu itu. Lampunya itu loh ketatap sama temen saya, jadinya apa ya, cahaya lampu itu tiba-tiba redup gitu loh. Ya pernah ketika sedang praktek itu saya menaruh lighting di bawah muka saya, terus hasilnya aneh dan lucu. Pernah, pada saat itu hasilnya lucu, dan saat dilihat hasilnya, foto modelnya seperti memiliki kumis. Pernah sih, aku waktu itu belajar continuous lighting ya kan, terus di situ tuh aku ambil yang warna merah, terus nggak sengaja ketaruh di bawah muka gini, jadi hasilnya tuh kayak setan. Pernah waktu praktek foto, saya naruh lighting di bawah wajah model pas, jadi hasil fotonya itu aneh, lucu juga.
dan serem. Mas, Paling susah sih pernah naruh lampu terlalu dekat. Hasil wajah model menjadi overposed seperti kayak lampu neon. Kalau aku pribadi sih belum pernah, tapi kebayang sih kalau misal sampai naruh lampu. Misalnya kalau taruh di bawahnya langsung gini, kan centernya langsung ke atas, jadi wajahnya juga kelihatan serem, nakutin. Pernah, saat itu tak taruh di depan mukanya langsung, jadi wajahnya cerah, kayak cahaya ilahi. Ketika saya tidak mengerti apa-apa, saya disuruh menata lighting. Terus apa itu? Ya hasilnya kayak gitu. Itu pengalaman saya yang paling horor. Pengalaman horor saya ketika disuruh colokin lampu lighting dan yang terjadi lampu satu studio mati. Waktu itu pernah disuruh masang godok stand, terus hampir gak kekunci rapet, jadinya kayak lampu semahal itu mau jatuh. yang horor adalah waktu aku disuruh pegang lighting sama fotografernya, terus tiba-tiba lightingnya mati waktu kecekrek, jadi hasilnya kan jelek ya, saya dimarahin kayaknya. Paling horor di magang, disuruh pindahin lampu, kabelnya nyangkut dan hampir semua alat ketarik jatuh. Momen paling horor itu pas disuruh pegangin setel lampu sendirian, rasanya kayak deg-degan banget, takut kalau tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba miring. Rasanya itu kayak apa, pas lagi pegangin tiang bendera upacara itu, pegangnya sampai sesi selesai. Saya sangat senang di dunia fotografi karena saya mendapatkan lebih banyak tentang fotografi. Makin suka dan makin excited untuk terus mencoba dan menghasilkan sebuah karya. Kayaknya sih jadi makin suka karena fotografi itu bukan hanya tentang kameranya aja yang bagus, tapi juga cara mainin cahaya juga biar fotonya itu maksimal. Terus juga punya kuasa buat ngatur konsep fotonya juga. Malah makin suka sih karena seru aja, aku bisa motret apapun yang aku suka, pemandangan, orang, semuanya deh. Setelah belajar lighting jadi makin semangat karena ngatur cahaya itu kayak seni tersendiri. Jadi lebih suka karena setelah belajar lighting jadi tahu kalau hasil foto bagus itu bukan tentang kamera yang mahal. Pengalaman yang berharga buat saya yaitu bisa menata lighting dengan pikiran saya sendiri. Jangan buru-buru, sabar dan detail adalah kunci untuk menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Kita itu harus lebih sabar dan juga harus lebih detail dan juga teliti. Karena lighting itu bukan cuman cepatnya aja, terus juga, harus tertata juga. Ya, terima kasih. Ayo. Kalau mau praktek, jangan lupa nyari referensi di internet buat fotonya itu kayak gimana. Soalnya kan kalau foto itu pasti ribet ya, nata-nata kamera, lighting, semuanya deh. Itu. Paling berharga, lighting ngajarin perencanaan sebelum motret agar tidak bawa waktu pas sesi. Pelajaran paling berharga itu, aku jadi tahu kalau cahaya itu punya karakter. Satu lampu bisa menghasilkan foto yang kelihatan lebih hangat, lebih tegas, dan bahkan kelihatan serius, tergantung cara kita menyajikannya. Pelajaran berharga dari belajar tentang lighting atau lampu kan, itu kayak suatu pencahayaan, itu masuk ke pewarnaan dalam sebuah fotografi, di mana pencahayaan itu menghasilkan kesenian dan keindahan yang lebih menarik. Setelah menonton podcast ini, jadi intinya dari lighting tersebut kita bisa belajar tentang banyak hal di fotografi.